Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah Mobile Programming kali ini di pertemuan 17 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah basis data seperti ini ya, basis data toko dengan tabel barang. Di tabel barang kita juga sudah menambahkan beberapa item ya. Di sini contohnya ada 3. Nah, oke, dan ini database-nya MySQL ya dan ada di dalam server lokal kita. Yang mana kalau ini kita akses ya, ini kita bisa akses lewat localhost karena kebetulan kemarin kita sudah buat ini API-nya ya. API barang.php di dalam folder mobile API. Nah, ini diletakkan di dalam folder htdocs, artinya dia bisa diakses lewat localhost kita, teman-teman. Oke, nah kita coba akses ya. Jadi localhost slash mobile API tadi nama foldernya, nama filenya adalah barang.php. Enter. Nah ini, ketika diakses dia mengembalikan sebuah data JSON ya dalam format JSON yaitu berisi 3 item yang merupakan item-item yang ada di tabel barang seperti itu. Nah sekarang kita ingin data dari API ini yang berbentuk JSON ini ingin kita ambil ke dalam aplikasi mobile kemudian ditampilkan di halaman aplikasi mobile tersebut. Ini cara kerjanya sama seperti aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai seperti e-commerce dan sosial media ya, di mana datanya semua tersimpan di server, tapi kemudian di get atau diambil, kemudian ditampilkan di aplikasi mobile seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan buat aplikasi mobile-nya, teman-teman. Untuk itu silahkan ke view, command palette, new project, ya, kemudian application. Nah, ini bentar pastikan dulu masih connect. Oke ya. Nah, pilih folder yang biasa digunakan aja, select, kemudian untuk nama filenya boleh P17 atau pertemuan 17 underscore API underscore ini untuk get ya. Nah, get. Oke, langsung aja enter. Nah, maka dia akan buat projectnya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita juga sudah buat API lagi-lagi ya. Nah, API-nya boleh dibuka di sini juga ya, teman-teman. Boleh dibuka di Visual Studio Code ini, tapi tentunya di folder yang berbeda. Jadi, teman-teman boleh ke file, jangan open folder ya. Kita foldernya tetap buka yang ini, yang P17 API get ya. Nah, kita open file aja, supaya kebuka juga dua-duanya. Kita ke C, SAM, htdocs. Nah, ini isi server kita. Cari yang mobile API. Nah, barangnya dibuka di sini. Up. Nah, ini. Jadi, barang.php ini ketika dia mendapatkan request berupa get ya, dia akan mengambil semua data dari tabel barang dan kemudian datanya tersebut akan dikembalikan seperti itu, dikirim. Dengan bentuk JSON ya. Di sini sudah di-encode dalam bentuk JSON. Oke. Nah, jadi langsung aja ini kita buat aplikasinya. Silahkan di-blok dan dihapus. Kita akan buat dari awal. Untuk tampilan aplikasinya, saya mau kita pakai stateful widget. Kenapa stateful widget? Karena nanti tampilannya akan dinamis tergantung dari isi basis data ya, teman-teman. Jadi pilih yang stateful widget. Untuk nama kelasnya, kita akan ganti jadi my app. Oke, fokus ke bagian build ini ya, ke fungsi build-nya. Apa yang di build, return-nya kita ganti, const placeholder-nya hapus, kita ganti dengan sebuah material app. Nah, di dalam material app kita akan desain tampilannya ya. Untuk desainnya kita akan gunakan scaffold, jadi kita isi bagian home-nya dengan sebuah scaffold. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam scaffold-nya kita buat app bar ya. Bar, untuk desain app bar-nya seperti apa? Nah, silakan isi. Pertama untuk judul atau title-nya, ini gunakan teks yang berisi tulisan P17 strip nama kalian strip topiknya misalnya API get atau API aja deh seperti ini. Nah, kemudian tambahkan juga background color untuk app bar-nya ya. Untuk warnanya warna apa? Nanti saya akan berikan warna spesifiknya masing-masing sesuai NIM. Tapi untuk sekarang ya sambil ngikuti videonya boleh warna apa aja dulu. Colors dot
Ini light blue. Nah, oke, untuk app bar-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan desain bagian bodinya. Untuk bagian bodinya, saya mau menampilkan data-data yang ada di database yang kita akan ambil melalui API. Tapi untuk melakukannya, ingat, kita bisa mendapatkan data dari database itu apabila kita mengirimkan HTTP request ya ke server ini ya dalam bentuk metodenya adalah get. Tapi gini, kita untuk melakukan HTTP request ya, teman-teman harus menambahkan dependensinya dulu untuk HTTP. Kalau nggak bisa dia. Oke, pertama pastikan koneksi internetnya masih connect. Ini punya saya copot terus koneksinya. Connect lagi ya. Karena ini butuh koneksi internet untuk kita mau menambahkan dependensi HTTP. Karena akan ada package yang ke-download gitu ya, yang harus di-download. Oke, jadi langsung aja teman-teman buka terminal ya. Boleh buka terminal. Kita akan menambahkan dependensi. Ini sebenarnya kemarin teman-teman juga udah pernah praktekkan untuk package yang berbeda. Hari ini Flutter pub add ya, sama kayak kemarin Flutter pub add. Nah, package-nya yaitu HTTP. Enter, maka dia akan mendownload apa namanya? Nah, ini dia. Package-nya akan di-download dan akan ditambahkan ke dalam dependensi. Oke, nah tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, untuk make sure boleh teman-teman cek di pubspec.yaml. Nah, ini dia pubspec. Nah, harusnya di dependensinya udah masuk nih ada HTTP ya versinya 1.4.0. Punya teman-teman mungkin sedikit berbeda tapi nggak masalah, yang penting sudah masuk. Oke, nah ini barang.php-nya juga saya close aja ya. Kita fokus ke aplikasi mobile-nya. Nah, sekarang karena HTTP-nya sudah jadi, kita akan buat bodinya. Tapi sebelum itu, kita akan ambil dulu data dari API, tampung ke dalam sebuah list, baru kemudian data di dalam list itu akan kita tampilkan di bagian body. Seperti itu kurang lebih. Ya, jadi sekarang teman-teman boleh tambahkan dulu ke sini, ke dalam kelas myAppState ya. Kita akan buat sebuah list ya teman-teman. Kita akan buat sebuah list yang mana listnya ini nanti akan diisi dengan data-data yang diambil dari API. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita buat dulu listnya. Boleh ketik list di sini. Kita beri nama untuk listnya ini data misalnya. Kita isi kosong dulu pakai kotak seperti ini, kurung kotak kosong. Nah, sekarang kita sudah punya list, namanya adalah data, yang saat ini masih kosong. Nah, kemudian kita akan buat fungsi. Fungsi ini akan ketika dipanggil, kita akan mengambil data dari server ya, melalui API-nya. Oke, nah, jadi langsung aja kita buat future untuk fungsinya. Nilai baliknya itu void ya, atau kosong, nggak nilai balik. Kemudian untuk namanya, misalnya kita beri nama get data, misal seperti ini. Tidak perlu parameter, kurung kurawal. Nah, karena dia ini nanti ngambilnya secara asinkronus, jadi harap ditambahkan di setelah kurung ini, keywordnya adalah async. Ini. Oke. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan ambil ya data yang dikirim lewat API. Nah, jadi kita siapkan dulu sebuah variabel, misalnya response. Kita beri nama response, sifatnya adalah final. Seperti ini. Untuk respons ini kita akan isi dengan HTTP request. Requestnya pakai get. Nah, tapi karena secara asinkronus kita tambahkan await, baru HTTP. HTTP-nya kita belum buat ya. Oke, kita deklarasi dulu di atas, boleh di sini. Kita import dulu untuk HTTP-nya, teman-teman ya. Boleh import, package-nya namanya http /http.dart. Nah, ini dia. Kita import sebagai HTTP. Nah, baru HTTP-nya bisa kita pakai di sini. Kita akan lakukan get http.get. Nah, untuk HTTP get atau HTTP request dengan get ya teman-teman, itu dia butuh parameternya adalah URL atau alamatnya. Nah, untuk memasukkannya dalam bentuk string, kita harus gunakan uri.parse dulu. Jadi pakai uri, pakai U-nya besar. uri.parse ya, kita parsing. Nah, baru di sini kita bisa masukkan dalam bentuk string pakai tanda kutip.
kita masukkan alamat dari API-nya, teman-teman. Jadi kita akan akses API-nya, jadi kita akan letakkan di sini di dalam URI.parse. Alamatnya yang mana? Nah, tadi pas kita ngambil ini, nah ini alamat API-nya, localhost mobile API barang.php. Ini kita kopas seluruhnya sampai HTTP-nya juga dikopas seperti ini. Masukkan ke sini ya, di dalam kutip yang di parse hub. Nah, tapi ada satu masalah, yaitu nanti aplikasi mobile mungkin tidak akan tahu localhost itu apa. Nah, alamatnya di mana. Nah, jadi localhost-nya akan kita ganti dengan alamat IP-nya ya. Kita akan ganti dengan alamat IP dari komputer server kita ya, atau laptop yang kalian gunakan ini. Nah, untuk mendapatkannya gimana? Boleh buka command prompt atau CMD. Boleh buka CMD, teman-teman. Nge-lag. Oke. Sampai kebuka banyak ya, nge-lag. Oke. Nah, di sini boleh ketik aja langsung ipconfig ya, disambung ipconfig, enter. Nah, mana alamatnya? Alamatnya yang ini, IPv4 address. Nah, ini 172.20.10.3. Ini boleh di-copy. Boleh di-copy, tapi intinya gini ya. Alamat IP-nya ini bisa beda ya, jangan sama dengan punya saya. Ini punya saya dapatnya ini. Silahkan cek di ipconfig teman-teman, pasti beda ini alamatnya. Tapi intinya kalau udah dapat, copy aja. Nah, kemudian ditulisnya di mana ini? Menggantikan localhost. Jadi localhostnya dihapus, kita ganti. Seperti ini jadinya. http://////////////////////////// dua kali, alamat IP-nya, garis miring, folder mobile API, garis miring, barang.php. Seperti itu. Nah, ini udah jadi. Jadi, nanti kita akan mengakses API-nya, di mana kita tahu tadi API itu akan mengembalikan data dari dalam database yang sudah di encode ya menjadi bentuk JSON. Nah, di sini tugas kita adalah mengambilnya, kita decode. Tapi kita cek dulu ya pakai if else, karena belum tentu juga berhasil aksesnya, jadi kita cek pakai if else. Boleh pakai yang if ini. Nah, untuk conditionnya adalah apakah responnya itu sukses. Response.status code, kita cek dulu status code-nya apakah dia 200. Jika response.status code-nya sama dengan 200, artinya dia sudah berhasil. Nah, ini kita akan set state ya, biar nanti update. Kita pakai set state. Nah, dalam set state-nya kita akan ambil datanya. Datanya nanti masuk kemana? Ke nih, list yang sudah kita buat. List data yang masih kosong sekarang. Jadi datanya akan diisi. Data sama dengan, nah kita ambil dari response ya, tapi kita decode dulu. Pakai JSON decode ya. Kalau tadi di encode di API-nya, di sini di decode, dibalikin. Nah, titik koma jangan lupa. Nah, untuk source-nya gimana? Kita akan ambil dari isi dari response-nya. Response.body. Nah, seperti ini. Kita akan ambil JSON-nya yang ini nih. Ini response.body-nya ini nih. Ini body-nya akan kita ambil. Ya, kita ambil, kita decode dan masukkan ke dalam list namanya data. Udah, tapi bagaimana jika gagal? Jika gagal boleh teman-teman tampilkan aja pesan pakai print. Nanti kita bisa cek di konsol ya. Untuk printnya misalnya pesannya apa? Pesannya misalnya gagal mengambil data. Ya, jangan lupa tanda titik koma. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan fungsi dan juga listnya di sini ya. Listnya masih kosong. Ketika fungsi ini diambil, listnya nanti nggak akan kosong lagi, tapi akan diisi dari data yang diambil dari API itu. Seperti ini ya. Nah, kapan get datanya dipanggil? Teman-teman boleh panggil get datanya di dalam fungsi build ini. Jadi sebelum return, sebelum dia membuat tampilan, kita ambil dulu data. Jadi kita get data dulu. Get data itu fungsi yang barusan aja kita buat. Nah, jadi nanti get datanya akan jalan ya, kita akan melakukan request. Requestnya nanti ditampung di response. Ya, kalau responsnya berhasil, maka data berupa JSON-nya akan didecode dan dimasukkan ke dalam list data. Jadi nanti data ini nggak kosong lagi, sudah berisi. Nah, data yang sudah berisi tadi kita akan tampilkan di dalam body dalam bentuk list view. Jadi teman-teman kalau sudah buat app bar boleh enter dulu, kita tambah satu lagi yaitu
body. Nah, untuk body ini kita akan gunakan list view builder karena kita bikin listnya itu dinamis ya, tergantung dari data yang berhasil diambil di database yang masuk ke list data. List view.builder ini. Nah, ini untuk memang ada parameter wajib ya, atau ada item atau ada properti wajib, kita hapus aja dulu nggak apa-apa, nanti kita tambahkan di sini. Pertama, kita tambahkan count-nya dulu ya, atau item count-nya dulu. Kenapa? Ini nanti yang akan menentukan dia berapa kali nih bikin list style atau itemnya. Jadi kita tambahkan dulu untuk item count. Item count-nya kita akan sesuaikan dengan list data ya, dot length atau panjang atau banyaknya data di dalam list data seperti itu. Kemudian baru kita buat item buildernya. Untuk item buildernya kita akan pakai yang kurung kurawal aja fungsinya seperti ini. Nah, kita akan kembalikan sebuah, atau kita akan bangun sebuah list style, return list style. Nah, titik koma jangan lupa. Nah, baru di dalam list style-nya ini apa? Kita akan tambahkan title dan subtitle. Title itu judul dari list, kemudian subtitle itu yang tulisan di bawahnya. Nah, untuk itu kita akan bikin title-nya itu kita akan ambil dari data. Ya. Jadi untuk title-nya data yang ke index ya. Ini array-nya 2 dimensi ya, teman-teman. Index itu jadi nanti data pertama nih misalnya. Kan indeksnya nanti akan diulang dari 0 sampai seterusnya gitu ya. Jadi kita akan mulai dari indeks pertama, kemudian kita masukkan misalnya kita mau apa nih yang ditampilkan. Nah, misalnya kita mau si nama barang yang jadi judul gitu ya, jadi title, si nama barang, kolom nama barang. Itu ini akan jadi judul, kemudian kode barang akan jadi subtitle atau subjudul. Nah, ini boleh di sininya nama barang ya, underscore barang sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan nama kolomnya, nama underscore barang dan kode underscore barangnya kita jadikan subtitle, boleh kita tambahkan di bawahnya subtitle pakai data juga yang ke indeks yang sama. Nah, kali ini kita pakai kode underscore barang. Oke, sudah jadi untuk aplikasinya. Sekarang kita akan coba jalankan ya teman-teman. Harus pakai emulatornya mobile ya, karena kita tujuannya adalah menampilkan, copot terus ya internetnya sebentar. Jadi kita ingin menampilkan data yang ada di server tadi, database MySQL, kita ingin tampilkan di halaman aplikasi mobile. Jadi kita harus jalankan pakai emulator mobile, atau kalau teman-teman belum punya boleh nanti pakai boleh pakai ini ya, boleh pakai Firebase Studio, Firebase Studio. Oke, nah ini aplikasinya udah jadi, tinggal kita buat fungsi mainnya. Fungsi mainnya di mana? Boleh di atasnya kelas kita ini, di bawah import, boleh teman-teman buat mainnya. Nah, untuk mainnya kita akan run app si my app-nya yang sudah kita buat. Oke, jangan lupa titik komanya. Oke, udah jadi. Nah, untuk run-nya kita pakai emulator mobile coba. Tapi ini disclaimer dulu, untuk menjalankan ini cukup berat ya teman-teman, apalagi di sini cukup banyak yang jalan berbarengan ya, termasuk screen recorder saya nih ya. Ini juga makan resource juga. Jadi mungkin akan agak lama ya. Jadi mungkin teman-teman boleh simak, ini akan saya coba run. Nanti kalau misalnya memang terlalu lama akan saya stop videonya. Akan saya stop dulu. Terus mungkin nanti disambung seperti itu. Oke ya. Oke, ini untuk emulatornya udah jalan. Dan untuk mengurangi beban yang sudah tidak terpakai ini, command prompt-nya saya close. Nah, nanti data yang akan ditampilkan itu bentuknya atau list ya. Bentuknya list, dan list yang akan ditampilkan itu data yang di sini. Jadi nanti harusnya kalau benar, maka data-data yang ada di tabel ini ya, ini sebagai judulnya nama barang, misalnya sepatu anak, terus nanti ada subjudulnya atau subtitlenya BR01 dan seterusnya. Semua data yang ini akan ditampilkan di layar kalau benar ya. Nah, kenapa saya harus bilang sekarang? Karena ini mau saya close browsernya untuk mengurangi beban laptop saya nih. Kenapa saya harus ceritakan seperti ini ya? Untuk memberi wawasan juga ke teman-teman, kalau laptopnya memang biasa aja kayak punya saya, atau mungkin teman-teman juga ada yang laptopnya biasa aja,
banyak mungkin itu memang berat ya kalau pakai emulator mobile, ya harus pelan-pelan dan mungkin boleh close-closein yang sekarang udah enggak kepake gitu, di close-close dulu. Nah, kalau sudah kita akan coba run. Mungkin akan butuh waktu cukup lama, tapi nanti kita tunggu aja. Kita start debugging. Ya, mungkin butuh waktu lama, boleh ditunggu teman-teman. Tapi intinya di sini ya sambil jalan ya, sambil dibahas. Jadi intinya kita buat di dalam aplikasi mobile ini sebuah list ya, sebuah list kosong namanya data, kemudian akan kita isi ketika get data ini dipanggil. Caranya dengan kita akan mengirimkan HTTP request dengan metode get ke API kita. Ya, API kita tersimpan di localhost. Nah, ini IP-nya, kemudian ada foldernya dan nama API format PHP-nya atau file PHP-nya ya. Jika responsnya berhasil atau status code-nya 200, jika berhasil gitu ya, maka datanya akan di-decode, data yang sudah di-encode menjadi JSON akan di-decode, dibalikan lagi dalam bentuk data, dalam bentuk array ya. Terus kita masukkan ke list data. Nah, jadi list datanya ketika si get data ini dipanggil, list datanya udah nggak kosong lagi. Dan list data ini kita akan tampilkan sebagai list style dari sebuah list view. Ya, atau menjadi item dari sebuah list. Nah, item-item ini nanti akan menampilkan judulnya nama barang dan subtitlenya kode barang. Seperti itu. Ini boleh dicek-cek tuh. Teman-teman yang udah jadi boleh dicek-cek kodenya seperti ini. Pastikan sudah betul ya. Nah, sambil ditunggu aja. Oke, nanti kalau ternyata run-nya lama banget, lebih dari oke ini internetnya lagi-lagi ya, coba terus, capek saya juga. Nggak tahu nih wifi ini nih kenapa sekarang udah connect. Mudah-mudahan nggak ada kendala lagi, tapi nanti kalau memang lama banget ya, lama nggak selesai-selesai, nah nanti mungkin atau ini saya stop dulu karena tadi nggak connect internet ya, mungkin ada beberapa yang harus di-download. Oke, nah sekarang udah connect internet, saya coba run lagi ya. Tapi nanti kalau misalnya lebih dari 5 menit, nanti akan saya stop dulu videonya. Oke, sekarang udah installing, mudah-mudahan lancar. Oke, terus stop dia. Bentar, kenapa? Storage-nya nggak muat. Waduh, sampai storage-nya nggak muat. Nggak apa-apa, kita coba lagi sekali lagi. Oke, sekarang emulatornya sudah dijalankan ulang dan ini tampilannya jadi seperti ini ya. Sebagai title-nya ada data ya, di nama barang, kemudian di subtitle-nya adalah kode barang seperti ini. Ya, dan ini setelah berhasil di run ya, ini code-nya yang tadi ya, sama. Oke, mungkin itu. Nah, ini pastikan ininya jalan ya. Servernya dan juga MySQL-nya pastikan dua-duanya jalan. Kenapa? Karena memang untuk mengakses API dan juga mengakses basis datanya. Nah, ini boleh dibuka di sini untuk menunjukkan bahwa data yang ada di tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel barang, itu benar-benar data yang ditampilkan di aplikasi mobilenya, sama persis tuh. Sepatu anak, sepatu kuda, dan nah ini pokoknya. Kalau udah berhasil, pokoknya seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dicoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.